Ya, ini rapikan dulu. Nah, yang baju sudah dulu. Bajunya dulu. Coba. Nah, saya jelaskan. Kalau nanti orang minta dibikinkan baju, caranya begini. Kita ambil kain kapan itu, hampir-hampir seukuran yang ada sekarang. Kalaupun tidak panjang itu, ya hampir-hampir lah. Nah, ini contohnya. Ya, akan sama panjang kan? Nah, oke. Kemudian ini kita lipat sama panjang saja. Ya. Kita lipat sama panjang. Kemudian kita lipat 4. Setelah dilipat 4, lipat lagi. Tengok arah lipatnya, jangan ke sini, ke sini. Nah, ini biar kemarin ini meruncing nih bentuknya, ini runcingnya ya. Kemudian dipotong, jangan satu panjang lebih kurang. Paling panjang atau paling panjang potongannya itu 3 jari. Buat 2 dulu, ya. Lebih baik kurang lubangnya daripada kelebaran atau kebesaran lubangnya. Jadi ambil yang terkecil dulu, 2 jari, potong 2 jari. Nanti kalau sekiranya dengan 2 jari itu masih kurang, maka kita robekkan saja bagian tengahnya. Nah, ini kemarin dibikin 2 jari ini pertama. Nah, kemudian dikasih kode. Ini dirobekkan sedikit. Ini menandakan bahwa ini bagian depan. Ya. Kalau sekiranya nanti tidak muat kepala mayat di sini, mungkin kepalanya besar, tinggal robek ini sedikit. Paham? Paham semua? Jadi ukurannya sama. Kalau dia perempuan, lalu minta keluarganya dibikinkan kelkuk, cara membuatnya hampir sama. Ya, hampir sama dengan tadi. Cuman kain ini saudara lipat jangan sama panjang. Harus panjang sebelah. Nampak bedanya? Jadi posisi lipatnya ada ini berlebih sekitar 1 jengkal. Ya, 1 jengkal boleh lebih juga, tak apa-apa. Nah, segini lebihnya juga tak masalah. Ya, berlebih dari sedikit dari yang lain. Kemudian setelah dipotong dilipat 2, kemudian dilipat 4 kayak yang tadi. Nah, dilipat 4 seperti yang tadi. Kemudian Anda atau saudara tengok jenazah itu wajahnya seperti apa? Kayak durian atau kayak balon. Nah, ini kan ada kadang-kadang orang sambung di tangan, boleh kan? Nah, besar. Berarti kepalanya besar, ya kan? Ada yang kecil mukanya. Nah, kita bisa memperkirakan saja. Maka setelah dilipat 4 ini tadi, kita potongnya agak meruncing. Kalau tadi begini, ya, potong sini. Kalau ini enggak. Setelah dibikin seperti ini, kita potong agak meruncing. Jangan terlalu lebar dulu. Nah, kita bisa memperkirakan muka jenazah itu tak jauh-jauh beda dengan muka kita. Hampir sama ya. Ini ya kan? Sampai agak pada kumisnya. Nah, kumis kalau pengaruh. Ya. Jadi jangan ukuran ini tidak dipengaruhi kumis. Ya, tidak dipengaruhi bedak. Nah, setelah kita tengok, kita kan bisa membayangkan, merasakan muka kita hampir-hampir sama juga seperti itu. Setelah kita potong, kita ukur saja. Tengok muka awak.
Oh, pas kan. Ya, ini masalahnya kemarin juga saya juga. Ya. Setelah dipotong ini, nah, lalu kita sisihkan baju sudah, apa sudah. Kemudian sorban. Untuk yang laki-laki biasanya diminta pakai sorban. Caranya kain itu kita lipat saja dua, lipat menyudut. Nah, ini laki-laki ini lipat menyudut, cuma habis dulu. Nah, paskan seperti itu. Ya. Nah, fotonya ini. Jadi bentuknya nanti persis seperti katsu pramuka. Nah, ini kan apa namanya? 4 sisi sama panjang gitu ya. Nah, ini kita apa namanya tahu lah saya. Ya. Nanti dilipat menyudut. Nah, kemudian ini dilipat nanti persis seperti katsu pramuka. Nah, ya tinggallah seperti ini. Ini sudah disebut dengan sorban. Ya, ini sorban. Nah, kemudian potongan-potongan tadi itu diambil dari ketika kita memotong kain tadi, ambil pinggirnya. Ya, macam ini nanti ini kena sudah. Nah, ini sudah diambil nih. Pinggir ini sudah semua. Atau kita potong lagi pinggirnya, Pak? Boleh ya? Tapi ini sudah ada nih. Ya, ini tadi ini kemarin diambil dari pinggir itu. Ya, maka besok jangan digunakan benen. Ya, nanti pergi pula ke apa itu kan tambal ban, minta benen, Pak. Untuk apa? Ikat mayat. Ada. Mayat ini praktis ini. Bisa pakai ini aja apanya tadi. Oke? Berarti ini sudah. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita susun terlebih dahulu. Coba di apa lagi? Nah, kalau sarung ini sama aja. Kalau bentuknya, kan ini persegi panjangnya nih. Ya, kan seperti ini awalnya. Bagaimana cara mengukurnya? Setelah kita bentangkan kain yang 3 ini, kita ambil saja seukuran panjang lebar kain itu. Nah, jadi selebar kain ini ambillah itu sebagai kain sarung. Paham? Oke. Bagaimana cara penyusunannya? Coba diaduk lagi, aduk dulu. Ya, aduk aja. Bongkar aja. Nah, bongkar. Nah, baik. Cara menyusun kain kapan itu nanti, coba ambil satu. Oke. Ini satu. Kemudian ambil lagi satu. Awaskan itu jauh-jauh dulu. Oke. Tarik lagi sana. Separuh. Oke. Dulu sedikit. Sini lagi. Oke. Nah, setelah ini dibentangkan, lalu dikasih kapur barus. Paham kapur barus? Nah, sudah paham. Kapur barus tahu kan? Tapi kapur barus itu yang sudah dihaluskan, jangan yang bulat-bulat kayak gitu tuh. Nah, nanti main kelereng banyak di dalam. Ya, yang sudah dihaluskan. Kasih kapur barus, jangan sampai ke pinggir semuanya itu dikasih, seukuran badannya saja. Ya. Nah, jadi kalau ukuran badan sebesar ini, ya sebesar itu lah dikasih kapur barus. Ya. Setelah dikasih kapur